Pemirsa, sebelumnya Dasko menerima laporan pemutusan hubungan kerja sekitar 50.000 buruh pabrik di Bekasi, Jawa Barat. Dasko pun langsung menelpon Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk mengkonfirmasi. Laporan diterima Dasko saat menghadiri rapat kerja nasional KSPI 2026 di Jakarta. Di depan peserta rapat, Dasko langsung menelpon Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri. Dasko mengajak Simon untuk berdiskusi menghadapi badai PHK tersebut. Pertama-tama saya sebelum pidato saya mau tanya dulu bagaimana nih. Jadi pertama-tama saya sebelum pidato saya mau tanya dulu bagaimana nih soal gas industri, apakah ada jalan keluar? Siap Pak Dasko, saya tentunya akan segera koordinasi dengan pihak TGN dan dari kita tentunya komitmen kita agar supaya kita akan lakukan penyesuaian tentunya setelah mengikuti penyesuaian molekul dari LNG. Kita tentunya lakukan yang terbaik Pak Dasko agar supaya segera ada perbaikan dan tentunya untuk mendukung juga teman-teman di industri dengan harga yang sesuai. Jadi begini Pak Simon, jadi dalam beberapa hari ini sudah ada ancaman PHK. Jadi mungkin kita juga mesti cari jalan keluar atau kemudian juga yang dalam waktu dekat PHK ini juga harus kita mitigasi. Bagaimana kemudian pabrik-pabrik ini sekitar 55.000 katanya yang terancam PHK dan tentunya itu sangat memprihatinkan. Nah mungkin kita bisa duduk sehari dua hari ini juga dengan perwakilan dari teman-teman buruh 1-2 nanti mewakili supaya kita bisa cari jalan keluar ya. Baik, setuju Pak. Oke ya, makasih ya. Makasih. Pemirsa, jenazah Novia Ramadhani Sihotang, siswi latihan dasar kemiliteran untuk calon manajer koperasi desa, tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga pun pecah mengiringi kedatangan jenazah Novia. Jenazah Novia Ramadhani Sihotang tiba di rumah duka pada hari Rabu sore kemarin. Isak tangis keluarga pun pecah saat peti jenazah Novia diturunkan dari ambulans. Sebelumnya Novia Ramadhani usia 25 tahun meninggal dunia pada Selasa 23 Juni 2026 saat mengikuti latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil di Jakarta. Novia adalah siswi program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk program KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Menurut pihak keluarga, Novia terakhir kali menghubungi keluarga pada hari Rabu 17 Juni 2026 sebelum alat komunikasi miliknya dikumpulkan oleh pihak pendamping Latsarmil. Kabar duka pastinya kita terpukul ya gitu atas kepergian adik kami gitu, dan memang kepergian adik kami juga di hadapan saya gitu, karena memang saya mendampingi beliau ketika dikabari dari IGD hingga ke ICU. Kalau untuk kondisinya memang pada saat sebelum saya sempat sampai di sana juga sudah dihubungi dokter pendamping bahwasanya memang kondisinya tidak baik-baik saja, lemas dan juga ada keluhan sesak nafas. Untuk almarhumah sendiri sebelumnya tidak pernah ada keluhan ya untuk kesehatannya, baik itu dari sebelum dan sampai di sana, karena memang untuk di tempat pelatihannya juga saya yang mengantarkan, tidak ada keluhan terkait kesehatan. Kini, pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian Novia. Jenazah pun kemudian dimakamkan di pemakaman umum yang berada di Simarsayang, Kota Padang Sidimpuan. Atas kejadian ini, pihak keluarga berharap adanya dukungan moral dari pihak instansi terkait. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 calon manajer koperasi desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan militer. Ketiga peserta meninggal karena penyebab yang berbeda, yakni serangan panas atau heat stroke, henti jantung, dan tuberkulosis. Jumlah peserta latihan dasar militer calon manajer koperasi desa Merah Putih yang meninggal dunia bertambah. Setelah sebelumnya 2 calon manajer meninggal dunia, terbaru peserta bernama Novia Ramadhani Sihotang meninggal saat mengikuti latihan dasar militer di Satdik Pusbahasa Kodiklat AU Jakarta.
Novia meninggal setelah sempat menjalani perawatan intensif di RSAU Dr. Esnawan Antariksa, diduga berkaitan dengan penyakit tuberkulosis. Sebelumnya peserta Anissa Muyasaroh diketahui meninggal dunia saat mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Dodikjur Rindam 6 Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Perempuan berusia 26 tahun yang merupakan peserta delegasi dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini meninggal setelah mengalami serangan panas atau heat stroke. Anissa sempat dibawa ke klinik milik Kodam untuk mendapatkan penanganan awal sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Haryanto TNI Angkatan Darat. Meski demikian, Anissa dinyatakan meninggal dunia. Satu orang lainnya yakni Yonanda Muhammad Taufik meninggal dunia saat tengah mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Puslatpur Kodiklat AD Batu Raja, Sumatera Selatan. Yonanda mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni lalu dan sempat mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Yonanda diketahui meninggal akibat henti jantung. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sama sekali tidak melibatkan kegiatan fisik, dalam artian lebih condong dominan kepada proses belajar mengajar di kelas. Saya juga memastikan bahwa dalam prosedur penanganan pada saat kejadian sudah dilaksanakan dengan tepat, diawali dengan pemeriksaan di lapangan, kemudian dibawa ke klinik kesehatan yang ada di Dodikjur. Karena melihat perkembangan yang terjadi oleh yang bersangkutan tidak membaik, segera dilarikan, dirujukan ke rumah sakit Dr. Haryanto Pusdam 6 Mulawarman. Diketahui pelatihan militer untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih berlangsung selama 45 hari hingga 31 Juli mendatang. Usai peristiwa ini, Kemenhan bersama panitia seleksi mengevaluasi secara menyeluruh termasuk mekanisme seleksi kesehatan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono berharap ada evaluasi pasca kematian 3 calon manajer Kopdes saat latihan dasar kemiliteran. Sebelumnya Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan insiden saat pelatihan militer akan ditangani serius tanpa mengganggu keberlanjutan program pemerintah tersebut. Menyampaikan berduka cita yang amat dalam atas meninggalnya 3 peserta SPPI tersebut. Kita memantau prosesnya gimana dan kita kalau dari pengetahuan saya proses rekrutmen tes kesehatan segala macam itu sudah dilalui dan bila mana harus ada yang diperbaiki, ada yang diubah, ya itu adalah masukan yang harus diterima untuk menyempurnakan program tersebut sehingga program yang dibuat untuk kepentingan bangsa dan masyarakat ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Mitigasinya tentu berbeda antara program Operasi Merah Putihnya, kemudian penyediaan sumber daya untuk mengelola itu, dan tentu hal terkait dengan peristiwa atau kejadian seperti itu ya akan ditangani sebaik-baiknya dan tentu dipisahkan dari kegiatan atau kelanjutan dari program ini. Jadi program Operasi Merah Putih tentu tetap lanjut.